Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait materi hipotiroid. Jadi kita akan membahas tentang penyakit gangguan pada kelenjar tiroid. Yang pertama, kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi dari kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher dan terdiri atas sepasang lobus di sisi kiri dan kanan, di mana terletak di leher yang dihubungkan oleh ismus yang menutupi cincin trakea 2 dan 3. Kelenjar ini tersusun dari zat hasil sekresi bernama koloid yang tersimpan dalam folikel tertutup yang dibatasi oleh sel epitel kuboid. Jadi kelenjar tiroid ini merupakan kelenjar yang terletak pada leher, terdiri atas sepasang sisi kanan dan sisi kiri, di mana dia dihubungkan oleh ismus yang menutupi cincin trakea 2 dan 3. Selanjutnya, kelenjar tiroid berperan dalam mempertahankan derajat metabolisme dalam jaringan pada titik optimal. Kemudian hormon tiroid merangsang penggunaan O2 atau oksigen pada kebanyakan sel tubuh, membantu mengatur metabolisme lemak dan hidrat arang, dan sangat diperlukan untuk pertumbuhan serta maturasi normal. Selanjutnya tentang definisi dari hipotiroid. Definisi dari hipotiroid, di mana hipotiroid artinya kekurangan hormon tiroid, yaitu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Jadi maksudnya di sini hipotiroid terjadi ketika kekurangan hormon tiroid yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Proses pembentukan hormon tiroid, di mana di sini ada 6 proses pembentukan hormon tiroid. Yang pertama, proses penjeratan ion iodida dengan mekanisme pompa iodida, di mana pompa ini dapat memekatkan iodida kira-kira 30 kali konsentrasinya di dalam darah. Proses yang kedua, proses pembentukan triglobulin, di mana triglobulin ini adalah glikoprotein besar yang nantinya akan mensekresi hormon tiroid. Yang ketiga, proses pengoksidasian ion iodida menjadi iodium, di mana proses ini dibantu oleh enzim peroksidase dan hidrogen peroksidase. Terus yang keempat, proses iodinasi asam amino dan tirosin. Asam amino tirosin, pada proses ini iodium akan menggantikan hidrogen pada cincin benzena tirosin. Hal ini dapat terjadi karena afinitas iodium terhadap oksigen pada cincin benzena lebih besar daripada hidrogen, sehingga proses ini di mana proses ini dibantu oleh enzim iodinase agar lebih cepat. Proses yang kelima yaitu proses organifikasi tiroid, di mana pada proses ini tirosin yang sudah teriodinasi, jika teriodinasi oleh satu unsur dinamakan monoidotirosin, dan jika 2 unsur menjadi diodotirosin. Yang keenam, proses kopling, di mana artinya penggandengan tirosin yang sudah teriodinasi, di mana jika satu unsur atau monoidotirosin bergabung dengan dioditirosin, maka akan menjadi triodotironin atau triodotirosin. Dan jika 2 diotirosin bergabung akan menjadi tetra atau tetraodotironin, atau yang sering disebut tiroksin. Etiologi hipotiroid terbagi atas 4,
yaitu autoimun pasca terapi tirotoksikosis, defisiensi iodin, dan kelebihan iodin. Jadi yang pertama itu autoimun. Kenapa? Karena penyakit autoimun ini terutama itu penyakit Hashimoto, di mana merupakan penyebab hipotiroid yang paling umum. Karena penyakit ini di mana tubuh menghasilkan antibodi yang justru menyerang kelenjar tiroid sehingga fungsinya terganggu. Dan yang kedua itu pasca terapi tirotoksikosis, artinya atau pengobatan pada kelenjar tiroid, di mana radioterapi pada area leher, di mana dapat merusak sel-sel kelenjar pada tiroid, sehingga kelenjar tiroid tersebut sulit untuk memproduksi hormon. Selain itu, operasi tiroid juga dapat menyebabkan hipotiroidisme. Selanjutnya, defisiensi iodin dan kelebihan iodin. Jadi obat ini digunakan untuk mengobati hipotiroid, di mana yaitu kondisi ketika kelenjar tiroid hanya mampu menghasilkan sedikit hormon tiroid, di mana ketika rendahnya hormon tiroid dapat menyebabkan terganggunya proses metabolisme pada tubuh, di mana kerja jantung dan otot, serta kesehatan pada tulang. Kita masuk pada obat hipotiroid, di mana obat yang berperan dalam penyakit gangguan kelenjar tiroid ini yaitu levotiroxin. Jadi obat ini digunakan untuk mengobati hipotiroid, di mana yaitu kondisi ketika kelenjar tiroid hanya mampu menghasilkan sedikit hormon tiroid, di mana ketika rendahnya hormon tiroid dapat menyebabkan terganggunya proses metabolisme pada tubuh, di mana kerja jantung dan otot, serta kesehatan pada tulang. Dan yang terakhir, untuk pencegahan hipotiroid dengan cara menerapkan pola makan sehat dan seimbang, mengkonsumsi makanan yang beriodium atau mineral termasuk garam beriodium, rumput laut, udang, dan produksi susu. Kemudian menjalani pengobatan dan pemeriksaan berkala bila menderita penyakit autoimun atau pernah menjalani pengobatan penyakit tiroid. Terus selanjutnya menjalani pemeriksaan rutin ke dokter kandungan selama kehamilan apabila yang keempat ini dialami oleh ibu hamil. Mungkin itu sedikit dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.